Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video tutorial yang berjudul Tutorial Gempong dengan Unity. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Ahmad Fikri, Miftahul Jannah, dan Putri Afifah Rizky. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi, yaitu Gempong dimainkan oleh dua pemain. Masing-masing pemain mengendalikan sebuah raket berbentuk persegi panjang yang terletak di kiri dan kanan scene, serta bergerak secara vertikal. Pada setiap ronde, sebuah bola akan bergerak dari tengah menuju salah satu pemain. Pemain tersebut harus mencegah bola tersebut melewati raketnya. Jika tidak, lawan akan mendapat skor dan bola akan kembali ke tengah. Game scene-nya dibatasi oleh 4 buah dinding yang tak terlihat di tiap sisinya. Jika mengenai dinding atas atau bawah, bola akan terpantul. Sementara, jika bola menyentuh dinding di belakang raket seorang pemain, lawannya akan mendapat poin. Selanjutnya, yaitu komponen-komponen fisika di 2D di Unity. Sebelum memulai implementasi Gempong, kita perlu mengenali terlebih dahulu beberapa komponen-komponen dasar simulasi fisika 2D di Unity. Komponen pertama yaitu Rigid Body 2D. Rigid Body 2D merupakan representasi sebuah benda tegar di Unity. Menentukan tipe objek tersebut, kinematik jika tidak dipengaruhi gaya atau berguna jika misalnya objek ini akan dikendali pemain. Dinamik juga dipengaruhi oleh gaya, atau statik jika objek ini tidak bergerak sama sekali, namun tetap mempengaruhi perilaku fisika benda lain. Beberapa konfigurasi lain dapat diatur sesuai dengan tipe objek tersebut, seperti massa, simulated, atau mengaktifkan atau menonaktifkan objek dari simulasi fisika. Besarnya beberapa gaya yang mempengaruhi, serta material objek tersebut yang dapat diatur melalui psikis material 2D atau poin berikut. Selanjutnya yaitu psikis material 2D. Psikis material 2D menentukan nilai gaya gesek dan gaya pantul sebuah objek. Gaya gesek bernilai 0 berarti objek licin seperti es, sementara nilai 1 berarti objek kasar seperti karet. Gaya pantul bernilai 0 berarti objek tidak akan memantul atau seluruh energinya bola terendam. Sementara nilai 1 berarti objek akan memantul sempurna tanpa kehilangan tenaga. Psikis material 2D dapat dipasang di komponen Rigid Body 2D atau Collider 2D. Selanjutnya yaitu Collider 2D. Collider 2D digunakan untuk mendeteksi benturan antar objek 2D. Bentuk sebuah collider biasanya menyerupai bentuk kasar objek aslinya, namun tidak terlalu harus persis demi efisien komputasi. Ini dapat digunakan ketika event ini hanya mempengaruhi aturan main game yang diatur melalui skrip, seperti meningkatkan skor salah satu pemain, atau mendeteksi ketika seorang karakter memasuki ruang tertentu. Reaksi ini dapat ditentukan dengan mengimplementasikan metode On-Collision-Enter 2D, On-Collision-Exit 2D, dan On-Collision-Stay 2D untuk collider biasa, ataupun On-Trigger-Enter 2D, On-Trigger-Exit 2D, dan On-Trigger-Stay 2D untuk sebuah trigger. Hanya metode yang akan digunakan yang perlu diimplementasikan. Selanjutnya, yaitu membuat proyek 2D di Unity. Pertama, kita buka software Unity. Untuk membuat proyek kita klik New, lalu kita ketik nama proyeknya, yaitu kita beri nama Pong, lalu pilih penyimpanannya, dan untuk add asset pack-nya kita pilih 2D, lalu create project. Setelah itu kita buat scene baru, klik asset, create, dan scene. Tekan F2 pada sampel scene, lalu kita ganti sampel scene menjadi Pong. Scene ini sudah membuat satu kamera utama atau main kamera. Setelah itu kita akan mencoba mengganti warna background-nya.
Untuk clear flag-nya kita pilih solid color. Lalu untuk background-nya kita ganti menjadi warna hitam. Dan pada RGB kita ganti dengan nilai 0. Sedangkan untuk A kita ganti dengan 255. Dan 255. Setelah itu kita akan mencoba mengganti size kameranya dengan nilai 10. Kita checklist pada bagian allow HDR saja. Selebihnya kita hilangkan tanda checklistnya. Selanjutnya kita buat asset racket menggunakan software pen. Nah, di sini kita akan membuat resize-nya horizontal 200, vertikal 30 dengan jenis pixel. Lalu kita oke. Kita simpan file asset ini dengan nama filenya racket. Lalu save. Drag file asset racket yang sudah dibuat. Lalu drag lagi dan letakkan di samping kamera. Pada hierarki racket diganti dengan nama player 1. Setelah itu, klik player 1 lagi. Untuk menambahkan rigid body, klik add component, lalu pilih Physics 2D. Setelah itu, rigid body 2D. Dan untuk body type-nya, kita pilih kinematic. Setelah itu kita pilih layer 1 lagi, add component, lalu Physics 2D, kita ambil box collider 2D. Pilih lagi player 1, add component, lalu kita pilih new script, lalu kita ganti menjadi player control. Dan create add. Nah, file scriptnya sudah ada. Lalu kita double klik. Dan seperti itu tampilannya. Kita double klik lagi. Kita edit dengan notepad. Nah, di sini akan kita membuatkan script untuk game POM-nya. Using Unity Engine, script ini memuat kelas player control yang melakukan 3 hal, yaitu merespon input dari pemain, menentukan arah dan kecepatan raket, dan membandingkan posisi raket dengan scene selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu ada script perintah keycode. Keycode up button yang digunakan untuk tombol mengarahkan ke atas.
mengarahkan ke atas, lalu kita copy. Nah, di sini kita ganti up menjadi down. Ini berguna untuk tombol menggerakkan ke bawah. Lalu, selanjutnya kita masukkan perintah float speed. Ya, ini berguna untuk kecepatan geraknya. Lalu kita lanjut dengan public float y boundary. Ya, ini berguna batas atas dan bawah game scene atau batas bawah menggunakan minus min. Selanjutnya yaitu ada private rigid body 2D. Ya, ini rigid body 2D untuk racket. Selanjutnya yaitu ada private in score, yang mana ini untuk skor pemain. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode start yang dijalankan tiap kali objek menjadi aktif atau termasuk pertama kali dikonstruksi. Nah, di sini kita akan memasukkan rigid body 2D sama dengan get component atau rigid the body 2D buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Nah, selanjutnya metode lain yang terletak di kelas ini adalah update yang akan dijalankan pada step frame. Ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menggerakkan racket dan memastikan bahwa raket tidak keluar dari batas game scene. Dan selanjutnya dengan script vektor 2 atau velocity sama dengan rigid the body 2D dan velocity, ya ini untuk mendapatkan kecepatan raket sekarang. Dan kita akan memasukkan perintah untuk jika pemain menekan tombol ke atas, beri kecepatan positif ke komponen Y. Dan sini kita akan mencoba memasukkan skripnya, yaitu menggunakan if. Nah, selanjutnya, jika pemain menekan tombol ke bawah, beri kecepatan negatif ke komponen Y. Lalu kita masukkan lagi skripnya, else if, dan kita beri down button. Nah, kita beri tanda minus jika melakukan ke bawah. Nah, lalu kita akan mencoba jika pemain tidak menekan tombol apa-apa, kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0.
Lalu kita masukkan kembali kecepatan ke rigid body 2D. Kita masukkan perintah rigid body 2D dengan velocity sama dengan velocity. Pada titik ini, posisi raket bisa berada di luar batas game scene. Menggunakan variabel Y boundary yang sudah kita deklarasikan sebelumnya untuk membatasi ruang gerak raket, kode di bawah akan membuat posisi raket tetap di boundary Y jika raket tersebut melewati batas atas atau min Y boundary jika melewati batas bawah. Dan setelah itu, untuk mendapatkan posisi raket sekarang, kita masukkan perintah vektor 3 position sama dengan transform position. Nah, selanjutnya, jika posisi raket melewati batas atas atau Y boundary, kembalikan ke batas atas tersebut dengan memasukkan perintah if position Y besar dari Y boundary kita masukkan perintah position Y sama dengan Y boundary. Nah, jika posisi raket melewati batas bawah atau minus Y boundary, kembalikan ke batas atas tersebut dengan memasukkan perintah else if position Y kecil dari min Y boundary. Sama halnya dengan batas atas sebelum yang sudah kita deklarasikan. Kita tambahkan minus Y boundary. Selanjutnya, kita masukkan kembali posisinya ke transform dengan perintah transform position dan sama dengan position. Elemen terakhir dari skrip ini adalah manajemen skor. Di atas, kita sudah mendeklarasikan variabel skor yang menyimpan skor pemain yang berasosiasi dengan raket tertentu. Pemain nanti akan diatur setelah nantinya kita akan mengimplementasikan dinding. Proses memerlukan 3 metode berikut, yaitu increment score untuk menaikkan skor pemain sebanyak 1 poin, reset score untuk mengembalikan skor ke 0, dan property score untuk mengakses variabel skor dari kelas lain. Dan di sini kita akan mencoba menaikkan skor sebanyak 1 poin. Kita masukkan perintahnya. Dan selanjutnya yaitu mengembalikan skor menjadi 0. Kita masukkan perintahnya public void reset score. Lalu skor sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan memasukkan perintah mendapatkan nilai skor dari kelas lain. Dan kita masukkan perintah get dalam kurung return score dan tutup
kurung. Kita sekarang selesai mengkonfigurasi player 1 dan akan membuat objek player 2 untuk membuat perfect. Pastikan player 1 masih berada di posisi 0. Lalu tarik direktori aktif di panel project dan namai ulang menjadi player 2. Kemudian tarik perfect player ke hierarki dan beri nama objek ini player 2. Lalu kita ubah posisi layer 1. Layer 1 menjadi 15, 00. Dan untuk player 2 kita ganti juga menjadi 15 dan 00. Untuk player 2, beri tombol lain untuk menggerakkannya. Kita masuk ke script tadi, kita ganti menjadi P untuk ke atas. Dan L untuk ke bawah. Lalu konfigurasi keduanya sudah selesai. Baiklah, selanjutnya di sini kita memasukkan objek bola ke dalam sebuah project yang telah kita bikin tadi. Di sini kami telah menyediakan gambar bola dan kita masukin ke aset dengan cara menariknya ke dalam sebuah project yaitu aset. Lalu tarik lagi bola ke dalam project di bawah player 2. Nanti bolanya akan masuk ke dalam layar project yang telah kita bikin. Lalu klik add component, terus klik dynamic, terus mesh-nya kita ganti dengan 0,1. Add lagi, terus pilih circle-nya. Kita lihat. Lalu kita klik di sini. Kita ganti ini, kita tambah dengan bal. Oke. Lalu dimensionnya itu kita ganti 0 dan ini 1. Klik balnya. Udah nih. Lalu klik aset, lalu pilih bal si yang kita bikin tadi. Lalu add komponen, kita bikin new script dengan nama bal control. Lalu kita masuk ke programnya.
kita menggunakan program yang telah diberikan pada job sheet. Di sini kita menggunakan perintah provide rigibody 2 dimensi. Titik 2. Lalu untuk besarnya gaya awal yang diberikan untuk mendorong bola, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Public float x initial force, lalu public float untuk inisial y. Lalu kita definisikan metode reset ball untuk mengembalikan bola ke tengah layar dan membuatnya tidak bergerak. Kita dapat menggunakan perintah di bawah ini untuk mereset bolanya. Transfer position sama dengan vektor 2 titik 0. Itu untuk reset posisi menjadi 0,0. Sedangkan yang ini untuk reset kecepatannya menjadi 0,0. Lalu void, ketik void pusball. Tulis metode pushball untuk menginisialisasi gerakan bola. Karena menggunakan sistem dinamika, bola didorong menggunakan gaya dengan memanggil metode rigid body 2 dimensi. Komponen X gaya ini ditentukan besarnya nilai variabel X initial force dengan arah yang ditentukan secara acak. Sementara itu, komponen Y ditentukan secara acak dengan nilai minimum Y initial force dan nilai maksimum Y initial force. Kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Perintah fold itu untuk menentukan nilai komponen Y dari gaya dorong antara min Y initial force dan Y positif Y initial. Untuk menentukan nilai acak antara 0 inklusif dan 2 eksklusif, itu menggunakan perintah float random region sama dengan random titik rank dalam kurung 0,2 titik 2 titik koma.
Jika nilainya di bawah 1, bola bergerak ke kiri. Jika tidak, bola akan bergerak ke kanan. Jadi kita dapat masukkan perintah if dalam kurung random direction lebih kecil dari 1.0. Untuk gunakan gaya untuk menggerakkan bola ini, kita dapat menggunakan perintah berikut. Untuk else-nya itu sudah kami bikin, dan selanjutnya menggunakan perintah restart game. Kita dapat menggunakan perintah ini. Lalu kita ke void start. Rig rigid body 2 dimensi sama dengan get komponen lebih kecil dari rigid body 2 dimensi, lebih besar dari titik 2. Terus restart game. Kita balik lagi ke project setelah selesai bikin program tadi. Selanjutnya kita balik lagi ke project, lalu ganti nama ini dengan nama walls. Lalu create, bikin lagi, kita ganti lagi jadi namanya bottom wall. Lalu kita klik add component, pilih box collider, lalu ganti Y nya dengan min 9,5, terus X nya 33,6. is trigger. Kita klik bottom lagi, kita duplikat, lalu kita ganti nama menjadi top wall. Klik lagi, Y nya kita ganti jadi positif 9.5, terus pilih is trigger, lalu duplikat lagi dan ganti namanya menjadi left wall. Kita klik lagi, lalu ganti Y nya dengan 0 dan X nya min 17.3. Lalu Y nya kita ganti dengan 18. Checklist is trigger-nya.
lalu kita duplikat lagi, ganti namanya dengan right. X-nya kita ganti jadi positif, klik add, new script, lalu bikin side wall, lalu klik create. Selanjutnya kita bikin program dengan perintah-perintah yang telah diberikan di modul. Pemain yang akan bertambah skornya jika bola menyentuh dinding ini, kita dapat menggunakan perintah public player control player. Untuk kali ini kita hanya menambahkan metode on trigger enter 2 dimensi di script side wall. Perintah ini akan dipanggil ketika objek lain bersentuhan dengan dinding. Dengan menggunakan perintah void on trigger enter 2 dimensi dalam kurung collider 2 dimensi another collider. Jika objek tersebut bernama bal, dapat kita menggunakan perintah sebagai berikut. Lalu kita bikin player titik increment score Jika skor pemain belum mencapai skor maksimal, kita dapat menggunakan perintah berikut. If dalam kurung player titik increment score kita dapat menggunakan perintah if dalam kurung player titik skor lebih kecil dari game manager titik max score tutup kurung. Lalu restart game setelah bola mengenai dinding. Kita dapat menggunakan perintah di bawah ini. Another collider titik game object titik send message dalam kurung restart game koma 2.0f koma send message option titik require receiver.
tutup kurung titik koma. Metode on trigger enter 2 dimensi akan dipanggil ketika bola mengenai dinding. Selanjutnya kita balik ke halaman project yang telah kita bikin. Selanjutnya kita bikin project barunya di sini dengan nama Game Manager. Lalu klik Add New Script. Kita ganti namanya menjadi Game Manager. Lalu klik Create. Lalu kita bikin program untuk Game Manager ini. Kita dapat menggunakan aplikasi Assembly. Nah, di sini kita juga menggunakan perintah-perintah yang ada di modul. Nama filenya di sini kita bikin Game Manager.cs. Di sini untuk pemain satunya atau player 1, kita dapat menggunakan perintah public player control player 1. Lalu private rigid body 2 dimensi player 1 rigid body titik koma. Lalu kita bikin untuk pemain 2-nya, untuk player 2. Private rigid body dua dimensi player 2 rigid body titik koma. Lalu kita juga bikin untuk bolanya dengan menggunakan perintah public ball control ball. Lalu private rigid body 2 dimensi titik koma. Lalu private circle collider 2 dimensi ball collider titik koma. Perintah public in max score ini untuk menentukan skor maksimalnya. Pertama-tama kita inisialisasi ketiga variabel rigid body 2 dimensinya. Lalu kita dapat inisialisasi rigid body dan collider dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Player 2 rigid body sama dengan
titik koma. Lalu untuk balnya, bal rigid body, lalu kita bikin untuk bal collider sama dengan bal titik get component itu tuh lebih kecil dari circle collider 2 dimensi. Lebih besar dari. Untuk menampilkan GUI dan menangani respon GUI, kita menggunakan metode onGUI. Metode ini akan melakukan beberapa hal, yaitu satu, untuk menampilkan skor pemain satu di kiri atas dan pemain satu di kiri bawah, di kanan atas. Yang kedua, untuk menampilkan tombol restart untuk memulai game dari awal, untuk mengembalikan bola ke tengah dan membuat skor kedua pemain menjadi 0. Yang ketiga itu untuk menentukan pemenang yang skornya mencapai skor maksimal dan menampilkan teks kemenangan di kiri jika pemain satu menang, atau di kanan jika pemain 2 menang. Kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Untuk menampilkan GUI, kita menggunakan perintah void onGUI. Di sini nanti kita akan bikin perintah untuk tampilkan skor pemain satu di kiri atas dan pemain 2 di kanan atas.
Lalu kita dapat bikin perintahnya. Ini perintah untuk tampilan skor pemain. GUI titik label buka kurung new rect buka kurung screen titik width slash 2 kurang 150 kurang 12 koma 20,100,100. Ini untuk skor player 1. Untuk perintah pada skor player 2 itu sebenarnya sama aja, tapi yang membedakannya itu di /2 plus, sedangkan player pertama min, untuk player kedua plus. Lalu kita bikin perintah untuk tombol restart untuk memulai game dari awal. If buka kurung GUI titik button new rect buka kurung screen width slash 2 min 60, 35, 120, 53, tutup kurung, restart. Perintah player 1 titik reset score sama player 2 titik reset score itu untuk ketika tombol restart ditekan, reset skor kedua pemain akan berubah menjadi 0. Skor pemain akan di reset. Lalu kita bikin perintah untuk restart game dengan cara bal titik send message
Ini untuk posisi bolanya ke semula, ke awal, atau ke tengah. Kira jika pemain satu menang atau mencapai skor maksimal, perintahnya yaitu menggunakan if player 1 titik skor max score. Di bawahnya dapat kita bikin GUI titik label new reg dalam kurung screen titik width perintah ini untuk tampilan teks player one wins di bagian kiri layar, yaitu menandakan bahwa player 1 atau pemain 1 itu menang. Lalu kita kembalikan lagi bola ke tengah. Dengan menggunakan perintah berikut. Dengan menggunakan perintah reset ball. Setelah kita bikin tampilan teks untuk player 1 menang, kita juga harus bikin tampilan teks buat player 2. Hampir sama dengan perintah pada tampilan player pertama, hanya saja bedanya di plus dan minus.
Di set wall-nya kita bikin serialize file, private, game manager, Nah, kita tampil ke project kita dan kita tunggu tampilan menu-menunya muncul. Nah, jika udah muncul seperti ini, lalu kita klik di bagian game manager, kita pilih bagian scan, lalu klik game manager. Di sini kita dapat klik player 2. Sedangkan untuk right wall-nya itu kita klik manager lagi, klik player 1. Selanjutnya di bagian X initial force-nya itu kita ganti dengan 50, Y-nya kita ganti dengan 15. Baiklah, selanjutnya kita balik lagi ke project, dan di sini kami telah membuat sebuah program yang bernama Player Control CS, dimana di sini kita juga dapat menambahkan sebuah perintah. Perintah ini untuk titik tumbukan terakhir dengan bola untuk menampilkan variabel-variabel fisika terkait tumbukan tersebut dengan menggunakan perintah private kontak point 2 dimensi last kontak point titik koma. Di dalam kelasnya didefinisikan properti publik untuk mengakses informasi tersebut. Lalu kita juga dapat bikin perintah untuk mengakses informasi titik kontak dari kelas lain, yaitu dengan menggunakan get return last contact point. Untuk merekam titik kontak bola didefinisikan metode on collision enter 2 dimensi yang akan dipanggil raket pemain mengalami tumbukan. Jika tumbukan tersebut adalah dengan bola, rekam titik kontak pertamanya menggunakan metode get contact, yaitu perintahnya kita bisa lihat di program ini. Dengan menggunakan void on collision enter 2 dimensi, lalu kita juga menggunakan if. Lalu kita masukkan perintah private void
bukan, salah. Kita masukkan perintah private vector 2. Perintah ini untuk titik asal lintasan bola saat ini. Kita juga akan memodifikasi scribble control untuk merekam titik tumbukan terakhir. Informasi ini digunakan untuk menghitung garis pantulan gerakan bola. Nilai awal variabel ini ketika game dimulai adalah sesuai lokasi bola. Maka, tambahkan baris berikut di metode start dengan perintah trajectory origin sama dengan transform titik position. Variabel ini akan diupdate tiap kali bola bertumbukan dengan objek lain, sesuai lokasi bola tersebut. Untuk merekam informasi ini, tulis metode onCollisionExit 2 dimensi sebagai berikut, yaitu menggunakan perintah private void onCollisionExit 2 dimensi. Perintah-perintah ini kami ambil sesuai dengan modul yang telah Bapak kasih. Transform titik position titik 2. Variabel ini akan diupdate tiap kali bola bertumbukan dengan objek lain, sesuai lokasi bola tersebut. Selanjutnya, untuk modifikasi terakhir kelas ini adalah membuat properti untuk mengakses variabel tersebut. Menggunakan perintah public vector 2 trajectory origin, itu merupakan perintah untuk mengakses informasi titik asal lintasan. Get return trajectory origin titik koma. Coba kita lihat program bagian game manager. Di bagian program ini kita lihat di project game manager ini kita dapat menggunakan perintah, yaitu untuk membuat debug window dengan menggunakan perintah private ball is debug window sound sama dengan false titik koma. Kode berikut akan ditampilkan di akhir metode onGUI di kelas Game Manager untuk menampilkan tombol aktivasi atau deaktivasi debug window beserta debug window tersebut. Pertama-tama buat percabangan.
Jika is the book window sound sama dengan true, tampilan teks area untuk the book windows dapat menggunakan perintah if dalam kurung is the book window sound. Di dalam percabangan ini, kita harus mengkonfigurasi warna the book window dengan memodifikasi properti di kelas GUI. Properti ini bersifat global, mempengaruhi semua elemen antarmuka grafis. Sementara kita akan membuat modifikasi ini hanya berpengaruh terhadap the book window. Oleh karena itu, kita akan menyimpan warna GUI lama untuk nanti digunakan kembali. Kita dapat menggunakan perintah berikut. Color old color sama dengan GUI titik background color. Itu untuk menyimpan nilai warna lama di GUI. Kemudian kita buat warna background debug window menjadi merah, yaitu dengan cara GUI titik background color sama dengan color titik red titik koma. Selanjutnya bikin perintah menggunakan float bal mesh sama dengan bal rigid body titik mesh. Ini untuk menyimpan variabel fisika yang akan ditampilkan. Untuk vektor 2, bal momentum sama dengan bal mass sama dengan bal control leader titik bal collider titik friction titik koma. Lalu kita bikin selanjutnya perintah float im plus player 1 sama untuk player 2 nya juga. Kita ganti menjadi 2.
Ini juga kita ganti jadi tangan dan ganti jadi player 2. Selanjutnya kita bikin perintah untuk tentukan debug text-nya dengan menggunakan string debug text sama dengan nanti di sini ada ball mass, ball velocity, ball speed, ball momentum, ball friction, dan nanti juga ada last impulse from player 1 sama player 2 nya. Ball velocity sama dengan tanda kutip tambah ball velocity tambah tanda kutip slash n tanda kutip tambah, dan kita bikin untuk ball speednya juga slash n tambah, lalu untuk ball momentum slash n terus ball friction lalu untuk lalu kita bikin perintah untuk last impulse from player 1 tambah tanda kutip koma tanda kutip tambah impulse player 1Y. Lalu kita copy aja, kita bikin untuk player 2, kita ganti menjadi player 2. Setelah membuat teks yang ditampilkan, buat debug windows-nya dan tampilan teks tersebut. Debug window akan tampil sebagai teks area
di bagian tengah bawah layar. Untuk tampilan debug window kita juga menggunakan perintah sebagai berikut. Bisa kita lihat di video menggunakan perintah GUI style. Text area titik koma GUI style. Tapi di sini G-nya G kecil ya. Untuk yang pertama tadi G-nya G besar. Titik alignment sama dengan teks anchor titik upper center titik koma. Kita bikin perintah lagi dengan GUI titik text area. Untuk text areanya new rect screen titik width /2 min 200 screen titik height min 200, 400, 100 tutup kurung, koma debug text, koma GUI style. Setelah ini kita bikin untuk warnanya lagi sama kayak tadi. Untuk kembalikan warna GUI ke warna lama, kita juga menggunakan perintah GUI titik background color sama dengan alt color titik 2. Perlu diingat bahwa kode sampai dengan baris di atas harus ditulis di dalam percabangan. Terakhir, untuk membuat tombol toggle debug info yang akan menampilkan atau menyembunyikan debug window di atas, kita juga menggunakan perintah sebagai berikut, menggunakan if. Perintah ini untuk toggle nilai debug window ketika pemain mengklik tombol ini. Toggle /n debug, kita menggunakan huruf besar ya, info lalu bikin perintah is debug window sound sama dengan tanda seru is debug window sound
titik, koma. Sekarang kita itu untuk membuat tampilan pada lintasan bola. Di sini kita tunggu. Nah, jika selesai kita klik kunal tando di bagian aset. Kita klik aset. Lalu kita create property di bawah game manager. Setelah itu bakal tampil game object, dan lalu kita ganti namanya dengan trajectory. Lalu add component, klik dotted line. Kita tarik, lalu kita masukkan ke dot. Untuk size-nya kita ganti dengan 0,055 dan deltanya kita ganti dengan 0,1. Lalu kita klik bal, kita duplikat, lalu kita ganti namanya menjadi bal add collection. Di pengaturannya kita dapat remove komponen, lalu remove semua komponennya. Hilangin tanda checklist di bagian transform, lalu klik color. Kita ganti dengan 80, lalu close. Kita klik trajectory, lalu pilih new script, kita ganti namanya menjadi trajectory, lalu create and add, lalu klik di bagian aset, balik lagi ke program yang telah kita bikin, bikin project baru, program baru. Ini untuk script, leader, dan rigid body bola. Kita menggunakan perintah berikut: public ball control ball (2), lalu di bawahnya kita tulis circle collider 2 dimensi, ball collider (2), rigid body 2 dimensi, ball
rigid body titik 2. Lalu kita bikin perintah untuk bola bayangan yang akan ditampilkan di titik tumpu. Itu menggunakan perintah public game object ball at collision titik 2. Variabel ball dan ball at collision nanti akan kita inisialisasi dalam panel inspektor di Unity. Sementara metode start akan membuat collider dan rigid body bola. Kita bikin perintah untuk inisialisasi rigid body dan colornya terlebih dahulu. Rigid body 2 dimensi, ball collider sama dengan ball titik get component circle collider 2 dimensi titik koma. Lintasan bola akan ditampilkan dan diperbarui di setiap frame. Implementasi proses, kalkulasi, dan penampilan bola dilakukan di metode update. Pertama-tama, buat variabel draw ball at collision yang akan menentukan apakah kita akan menggambar bola bayangan. Perintah yang akan kita bikin ini yaitu untuk inisiasi status pantulan lintasan yang hanya akan ditampilkan jika lintasan bertumbukan dengan objek tertentu. Dengan menggunakan perintah bold, draw ball at collision sama dengan false. Lalu deklarasikan offset hit point, yaitu lokasi titik tengah bola saat tumbukan terjadi. Perintah ini juga untuk menentukan titik tumbukan yang digeser untuk menggambarkan ball at collision. Sekarang lakukan proses circle casting dengan membagikan metode fisik 2 dimensi circle cast-all. Proses ini dilakukan dari lokasi bola saat ini dengan mempertimbangkan radius bola dan arah gerak bola saat ini. Dari proses ini, kita akan mendapat daftar lokasi tumbukan. Perintah ini untuk menentukan titik tumbukan dengan deteksi pergerakan lingkaran. Dengan menggunakan perintah ray cast hit 2 dimensi, circle cast hit 2 dimensi array sama dengan fisik 2 dimensi titik circle cast all radius ball rigid body
titik velocity titik normalized tutup kurung titik koma. Kita klik OK. Selanjutnya, kode berikut digunakan untuk mencari titik tumbukan pertama dengan kolider lain, dan kolider tersebut bukan milik bola. Untuk setiap titik tumbukan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut yang dapat kita lihat di video. Menggunakan for each. Jika terjadi tumbukan dan tumbukan tersebut tidak dengan bola, kita bisa menggunakan if. Karena garis lintasan digambar dari titik tengah bola, kita menggunakan if dalam kurung circle case hit 2 dimensi titik collider tanda seru sama dengan 0. Baiklah, kita akan melanjutkan program yang sebelumnya, yaitu untuk menggambar garis lintasan. Titik awalnya adalah lokasi bola saat ini, sementara perhitungan titik akhirnya dilakukan di titik-titik di atas sebagai berikut. Pertama-tama, tentukan titik tumbukan bola dengan objek ini, beserta vektor normal objek pada titik ini. Perlu diingat lagi bahwa titik tumbukan berada di pinggir bola. Garis lintasan akan digambarkan dari titik tengah bola saat ini ke titik tengah bola pada saat tumbukan, yaitu sebuah titik yang di offset dari titik tumbukan berdasarkan vektor normal titik tersebut. Kita juga menggunakan jari-jari bola. Untuk menentukan titik tumbukan, kita menggunakan perintah vektor 2 hit point sama dengan circle case hit 2 dimensi titik point. Sedangkan untuk tentukan normal di titik tumbukan itu menggunakan vektor 2 hit normal sama dengan circle case hit 2D titik normal titik koma. Hitung offside hit point dengan menggeser titik tumbukan sepanjang vektor hit normal sesuai dengan radius bola.
kita dapat menggunakan perintah offset hit point itu untuk menentukan titik tengah bola pada saat bertumbukan. Kalau bukan set wall, gambar pantulannya kita dapat menggunakan perintah if dalam kurung circle cast hit 2D titik collider titik get component side wall itu sama dengan 0. Sedangkan untuk hitung vektor datang, kita menggunakan perintah sebagai berikut. Vektor 2 in vektor sama dengan offset hit point min bal titik trajectory origin titik normalized, dan juga kita harus menghitung vektor keluar. Jika ada vektor datang, maka harus bikin vektor keluar dengan menggunakan perintah vektor 2 out vektor. Perintah selanjutnya yaitu hitung dot produk dari out vektor dan hit normal digunakan supaya garis lintasan ketika terjadi tumbukan tidak tergambar. Dengan menggunakan perintah float out dot vektor 2 titik dot dalam kurung out vektor, hit normal, if dalam kurung out dot lebih besar dari min 1.0 f out dot lebih kecil dari 1.0. Selanjutnya kita bikin perintah untuk gambar lintasan pantulannya. Menggunakan perintah .tetline titik .tetline titik instance titik draw .tetline
10.0f tutup kurung titik koma. Lalu kita juga bikin perintah untuk menggambar bola atau bayangan di prediksi titik tumbukan. Menggunakan perintah draw ball at collection sama dengan true. Lalu klik break if bagian terakhir script trajectory adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan bola bayangan. Jika bola akan memantul dari objek lain, update posisi ball at collection menjadi offset hit point dan tampilkan bola bayangannya. Jika tidak, sembunyikan bola bayangan. Jika benar, kita bikin perintah if dalam kurung draw ball at collection, dan kita juga bikin perintah untuk gambar bola bayangan di prediksi titik tumbukan menggunakan perintah ball at collection titik transform titik position sama dengan offset hit point. Untuk menyembunyikan bola atau bayangannya, kita menggunakan else. Dalam kurung false. Lalu modifikasi script terakhir dilakukan di Game Manager. Deklarasi variabel untuk menyimpan objek trajektorinya. Perintah public trajectory titik koma itu untuk objek untuk menggambarkan prediksi lintasan bola. Lalu di metode onGUI, bagian untuk menampilkan tombol toggle debug info, tambahkan baris berikut dengan perintah trajectory titik enable sama dengan tanda seru trajectory titik enable titik koma. Dapat kita copy dan kita masukkan ke file Game Manager, lalu kita paste. Dan bagian ini juga kita potong. Scroll, kita lihat apakah ada yang salah atau tidak. Kita cek program yang telah kita bikin. Dan di sini kita paste. Kita balik lagi ke project. Klik trajectory. Playernya kita klik player 1. Dan ini kita klik player 2. Untuk ballnya kita klik ball. Klik trajectory, klik ball, pilih scan, ball at collection, kita hilangin checklistnya. Balik ke Game Manager, lalu max score-nya kita ganti jadi 5. Setelah selesai bikin program, lalu kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasinya. Klik build,
Lalu di sini kita kasih nama game Pong. Lalu save. Klik yes. Kami di sini akan mencoba untuk menjalankan gamenya. Di sini sudah ada file Pongnya. Lalu kita klik play. Game ini sudah bisa dijalankan, dan apabila ada kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.